Sarati TV dan pendengar Radio In FM dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Syifa Hamama bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam program acara Selamat Sore Kebumen. Dan tema kita pada sore hari ini adalah adaptasi kebiasaan baru, apa yang boleh dan dilarang. Bersama dengan narasumber yang akan langsung saja saya perkenalkan kepada Anda pada sore hari ini. Beliau adalah Bapak Haji Tritunggal Eko Sapro SKM PPH selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum, selamat sore Pak Eko. Ya, waalaikumsalam Mbak Siva. Selamat sore buat pemirsa Rati TV di mana saja berada. Alhamdulillah bahwa sore hari ini kami bisa berada di sini untuk menyampaikan beberapa informasi pada masyarakat. Baik, terima kasih atas kehadirannya nih Pak. Nanti kita masih ada satu lagi narasumber ya yang akan saya perkenalkan, tapi nanti setelah pada berikut ini. Namun sebelumnya saya akan mengingatkan kepada pemirsa Rati TV dan pendengar Radio In FM dimanapun Anda berada, bahwa Anda bisa menghubungi kami di nomor 0821 333 55547. Atau Anda bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube dengan alamat Kebumen On TV, atau Anda bisa menyaksikan tayangan kami melalui streaming dengan alamat website kami di www.ratitelevisi.com. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan kita tentang adaptasi kebiasaan baru, apa yang boleh dan dilarang, kita simak terlebih dahulu pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pada program acara Selamat Sore Kebumen. Monggo Bapak, silahkan, dia Pak. Indonesia, rayakan momen detik-detik 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan ikuti lomba Rayakan Kemerdekaan. Caranya, maknai lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna saat sirine berbunyi pada 17 Agustus 2020 jam 10.17 waktu Indonesia Barat. Sertakan aktivitas merawat dan percantik lingkunganmu. Rekam semua dalam video berdurasi 3 menit. Kirim ke hutri75.kemenparekraf.go.id. Isi data diri, unggah video, dan langsung kirim. Total hadiah senilai 1 miliar rupiah. Yuk ikutan, kirim paling lambat 24 Agustus 2020. Info selengkapnya kunjungi website. Ayo kerja bakti, kerja bersama, kita bangkit untuk Indonesia maju. Adaptasi new normal bukan berarti mengabaikan protokol kesehatan. Kita harus lebih peduli menjaga kesehatan. Misalnya mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, jaga jarak aman, kurangi kerumunan. Dengan hidup sehat, semuanya akan terasa lebih enak. Yuk jaga kebersihan, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Mahfud, Bupati Kebumen menyampaikan, Kabupaten Kebumen sebentar lagi menerapkan tatanan new normal. Ingat, new normal, bukan back normal. Tetap patuhi protokol kesehatan. Lakukan pola hidup bersih dan sehat. Dengan berolahraga secara rutin. Makan makanan yang bergizi, serta pikiran selalu happy dan bahagia. Demi keluarga di rumah. Kebumen sehat, Kebumen hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Sastor sudah sehat. Biayanya pasti mahal. Oh tidak, dengan JKN KIS saya terlindungi. Kita karyawan juga didaftarin JKN KIS, beban jadi ringan karena bergotong royong. Sayang, nanti kalau kita punya anak, abang daftarin JKN KIS ya. Abang bisa aja. Wah, ini baru warga negara yang patuh. Ayo daftar dan dapatkan KIS digital melalui mobile JKN dan bayar iuran. Dengan gotong royong, semua
Baiklah pemirsa Rati TV dan pendengar Radio NFM dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program acara Selamat Sore Kebumen dengan tema kita pada sore hari ini adalah adaptasi kebiasaan baru, apa yang boleh dan dilarang bersama dengan Bapak Haji Tritunggal Eko Sabto SKM MPH selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dan Bapak Muhibin SKM MPH selaku Kasih Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muhibin. Selamat sore. Baik, terima kasih atas kehadirannya nih. Dan saya kembali mengingatkan kepada pemirsa bahwa Anda bisa menghubungi kami di nomor 0821 333 55547 atau Anda bisa menyaksikan tayangan kami melalui streaming dengan alamat website kami di www.ratiftelevisi.com. Dan kita lanjutkan perbincangan kita nih Pak Haji, Pak Eko, dan Pak Muhibin begitu ya, terkait dengan adaptasi kebiasaan baru, apa yang boleh dan dilarang, karena seperti kita ketahui sekarang sudah mulai berangsur-angsur begitu ya, berangsur-angsur masyarakat sudah mulai, mungkin saya tidak tahu ya apakah kekhawatiran itu karena kalau kita bicara tentang psikisnya, mungkin kalau saya berbicara soal psikis, saya masih tetap khawatir nih Pak, walaupun misalnya kita boleh untuk keluar rumah begitu, melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, untuk adaptasi kebiasaan baru ini sebenarnya seperti apa sih Pak Eko, kalau bisa menjelaskan kepada kita, karena saya misalnya sebagai masyarakat awam tahunya ya hanya pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sebenarnya seperti apa Pak? Gini Mbak Siva, yang pertama mungkin perlu saya sampaikan kepada masyarakat Kebumen pada umumnya, bahwa kita terkait dengan COVID-19 ini tentunya yang pertama kata kuncinya sebenarnya kita tidak usah takut, namun yang lebih penting adalah waspada. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian terkait dengan apa sih adaptasi kebiasaan baru ini adalah sebenarnya kita bisa saja tetap saja melaksanakan aktivitas seperti biasa, namun tetap diimbangi atau diikuti dengan protokol kesehatan. Nah, tadi disampaikan bahwa protokol kesehatan itu kan dengan menggunakan masker di luar rumah ya, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang perlu kita sikapi masyarakat Kebumen, bahwa sebenarnya semua ini kita sudah biasa melakukan itu. Artinya di masyarakat kegiatan-kegiatan itu kan tetap jalan. Ada di masjid, kemudian di beberapa pertemuan. Namun yang beda yang sekarang dengan adaptasi kebiasaan baru ini adalah tadi tatkala pertemuan harus jaga jarak. Kemudian yang kedua tentunya mesti dengan diukur suhu tubuh, termogan dengan termogan itu. Nah, untuk suhu tubuh ini tentunya ada pembatasan. Nah, pembatasan ini 37,5 atau 38 itu sebenarnya sudah sementara ini harus diistirahatkan dulu, jangan sampai ikut di pertemuan itu. Kemudian yang lebih penting lagi cuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, cuci tangan menggunakan sabun ini sebenarnya yang lebih bagus itu dengan menggunakan air yang mengalir. Dengan air yang mengalir. Kenapa? Karena otomatis begitu cuci tangan ini airnya sudah hilang. Jadi orang berikutnya yang memakai udah nggak tersentuh lagi. Tidak mengendap di situ ya. Kemudian juga yang lebih penting lagi jaga jarak. Jaga jarak ini juga kadang-kadang kita mempersepsikannya beda. Jadi jaga jarak itu sebenarnya sudah ada aturannya ya, 1,5 sampai 2 meter ini harus kita ikuti. Nah, seperti di sekolah itu kan biasanya kan satu meja 2 anak ya, 2 siswa. Nah, sekarang cukup dengan 1 siswa. Ya, kemudian di ruang-ruang pertemuan misalnya biasanya 3 orang ya, dipakai 2. Artinya tetap ada jarak-jarak space-nya itu. Dan yang lebih penting lagi kata kuncinya sebenarnya kembali lagi bahwa kita sering terlupakan Mbak Siva. Jadi di awal mungkin kita berpikirnya cuma ini dilakukan di kantor, ini dilakukan di tempat kerja atau di tempat-tempat pertemuan. Namun yang lebih penting lagi justru di rumah. Ya, kita kadang terlupakan. Kadang lupa. Iya. Nah, sebenarnya kalau yang benar itu nanti kita pulang ke rumah sebelum ketemu anak, ketemu istri, kita sudah lepas baju yang kita pakai hari ini tentunya dimasukkan ke tempat baju kotor. Kemudian kita mandi. Setelah mandi menggunakan sabun bersih itu baru kita ketemu dengan keluarga. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang terlupakan oleh kita. Betul. Ya, gitu, karena memang kadang-kadang lupa ya yang di rumah, karena kita nggak pernah kepikir, karena gini loh Pak, sebenarnya itu banyak anggapan bahwa di rumah itu ya karena mungkin nggak tahu sih, kita mainnya logika-logika aja gitu, karena kita nggak ngerti kita berhadapan dengan apa gitu. Betul. Ya di rumah kan orang-orang sendiri juga gitu kan, nggak mungkin lah ada yang terkena atau terpapar dan sebagainya. Padahal justru lebih penting itu adalah menjaga dari rumah, karena yang paling dekat di situ semuanya. Dan gini Mbak Siva, jadi yang terlupakan begini, kita sebenarnya kan keluar rumah itu sudah ketemu kemana-mana ya, seperti saya hari ini, saya sudah ke Sandisari, ada acara di sana, kemudian saya ke Rate, kemudian mana kan sudah ketemu banyak orang, dan kita juga nggak tahu
apakah orang yang kita temui atau kita ketemu dengan orang itu apakah sebenarnya Dia kena virusnya atau tidak, betul. terpapar virus tidak. Kalau terpapar virus kan otomatis kita harus hati-hati di situ. Nah, dan yang lebih penting tadi saya sampaikan di diskusi kita bahwa kata kunci sebenarnya bagaimana membangun imun kita. Ya, bagaimana daya tahan tubuh kita ini supaya bagus. Tatkala daya tahan tubuh kita bagus, insya Allah semua virus ini aman lah. Ya, contoh pilek saja ya, batuk pilek itu. Tatkala kita kecapean, kurang istirahat, kemudian mungkin asupan makanan tidak bergizi ya kurang, sehingga ada tetangga kita atau teman kita batuk-batuk pilek, kita sangat mudah untuk terkena itu. Iya, itu contoh-contoh yang mudah. Simpelnya seperti itu. Contoh sederhananya seperti itu. Karena memang sebenarnya imunnya yang harus kita perkuat ya. Mau bagaimanapun ketatnya kita, kalau misalnya imun kita lemah dalam keadaan yang kurang fit, itu juga potensi. Saya kira tidak hanya COVID saja ya, karena penyakit-penyakit yang lain gitu. Betul, Mbak Siva. Bahkan banyak orang juga yang males pakai masker misalnya, udah ngap deh apa dan segala macam. Tapi justru sebenarnya buat saya, ya masker itu justru tidak hanya menghalangi untuk COVID-nya saja, tapi untuk penyakit-penyakit lainnya juga itu bisa membantu sekali. Ya. Dan kalau kita melihat, kita tarik mundur ke belakang, sebenarnya dulu orang-orang tua kita, mbah-mbah kita dulu itu sebenarnya sudah menerapkan protokol kesehatan itu. Contoh, dulu itu kan setiap rumah di depan rumah mbah kita yang kita itu pasti tersedia di situ ada padasan ya dulu. Padasan. Nah, itu orang mau masuk itu sudah cuci tangan dulu. Ya sebenarnya sudah diajari oleh leluhur kita. Ya cuma kita sadar tatkala terjadi pandemi semacam ini, Mbak Siva. Betul. Memang kalau misalnya dari Pak Muhyiddin sendiri, dari sisi promosi kesehatan sendiri, kalau melihat adaptasi kebiasaan baru yang sekarang ini dilaksanakan, itu seperti apa Pak, misalnya di masyarakat Kebumen? Ya, saya sapa dulu ya Mbak Siva. Selamat sore pemirsa Rati TV dimanapun Anda berada. Jadi prinsip dari adaptasi kebiasaan baru ini, kita kembali ke pola perilaku. Jadi kalau kaitannya dengan promosi kesehatan, memang indikator utamanya adalah perubahan perilaku. Jadi sekarang perilaku yang ada di masyarakat kita itu semuanya serba COVID, serba memperhatikan pandemi COVID ya. Contohnya, sebenarnya sudah terjadi perubahan perilaku. Misalnya dulu nggak ada orang pakai masker, sekarang semuanya pakai masker. Itu tanpa disadari sudah terjadi pola perubahan perilaku. Kemudian kalau kita melihat di toko-toko, di apotik, di depannya sudah ada sarana CTPS, cuci tangan pakai sabun. Ini juga sudah terjadi perubahan perilaku. Cuma kalau kita berbicara adaptasi itu kan penyesuaian ya, penyesuaian. Tentunya orang untuk berubah itu memang agak susah ya. Adaptasi itu kan menyesuaikan diri. Jadi sekarang semua masyarakat itu dituntut untuk beradaptasi kebiasaan baru. Jadi menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ya. Jadi kalau misalnya mau ada pertemuan, ada rapat, ya kita terapkan protokol kesehatan. Karena dengan suasana yang sampai sekarang ya, COVID itu di Kebumen sudah mencapai 80-an kasus. Dan hampir 80% itu OTG, orang tanpa gejala. Jadi sekarang itu membedakan orang yang benar-benar sehat dengan orang yang memang kelihatannya sehat itu agak susah. Karena setelah dicek, dilakukan pemeriksaan laboratorium, ternyata orang yang sehat pun di dalamnya itu mengandung virus. Nah, makanya untuk mengantisipasi, mencegah, memutus rantai penularan, itu kita harus dituntut bisa beradaptasi kebiasaan baru. Nah, kalau kita berbicara masalah adaptasi pola perilaku, itu kita sudah diatur sebenarnya ya. Dari Kementerian Kesehatan ada KMK 382 yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan COVID. Kemudian di tingkat daerah di Kabupaten Kebumen itu ada Perbub. Perbub nomor 29 tahun 2020. Itu juga mengatur tentang adaptasi kebiasaan baru. Di situ ada maskerisasi, kemudian ada cuci tangan, pembatasan aktivitas, kemudian perilaku atau perlakuan kepada pendatang dari luar Kebumen. Ya, seperti yang saat ini kita laksanakan. Guru laju yang dari luar Kebumen kita lakukan swab atau pemeriksaan massal untuk deteksi COVID-19 ya. Karena dari segi faktor resiko ternyata memang awal mula COVID di Kabupaten Kebumen kan impor semua, artinya kasusnya datang dari luar. Sehingga dengan melihat kondisi seperti itu, ya orang-orang yang dari luar memang mendapat perlakuan khusus. Ya, contohnya guru laju ini, kita swab supaya
mereka memang tahu apakah dia sehat atau enggak. Kalau memang tidak sehat, kita kembalikan ke daerah dan di sana monggo, karena bukan tanggungan pemerintah daerah, sehingga dia diperlakukan misalnya di Purworejo ya, kemarin kan ada ketahuan di Purworejo ya, jadi tanggungan pemerintah Purworejo. Cuma di sini jangan sampai orang yang memang sudah ada virusnya sampai menularkan di Kebumen, itu untuk memutus rantai penularan. Mungkin begitu, Mbak. Iya, menarik kalau misalnya kita berbicara soal teknis di lapangan ya Pak Eko ya, karena memang sebenarnya masih ada peraturannya, ada panduannya. Cuman kalau misalnya kita berbicara implementasi di lapangan, tentu akan sangat dinamikanya banyak dan bermacam-macam apa ya Pak, ya implementasinya juga macam-macam begitu. Saya kira nanti banyak ada di sekolah juga berbeda, nanti di pertokoan pasar beda, terminal stasiun juga berbeda. Kalau untuk guru laju sendiri, saya kira itu kalau kita bicara tentang sekolah ya Pak ya. Jadi sekolah sendiri juga berbeda ya Pak. Kalau guru laju itu setiap datang sekali aja di swab, atau bagaimana sebenarnya kalau untuk guru laju Pak Eko boleh? Sebenarnya begini, namanya orang kesehatan itu kaitannya dengan bicara mendeteksi ya, tracking bahasanya tracking, artinya kita melihat sebelum terjadi atau kejadian itu sebelum terjadi. Jadi memang kita kerjanya seperti intelijen ya Mbak ya. Jadi detektif. Jadi kita harus melihat ini kemungkinan dari mana gitu ya. Nah, karena pengalaman di awal bahwa Kebumen itu terjadi COVID itu karena impor. Nah, sehingga kita juga punya hak atau wewenang untuk melihat atau menilai ya, memeriksa, menganalisa dari guru tadi diantaranya. Nah, memang ini memang cukup menurut saya ya dinamikanya luar biasa COVID ini. Jadi menurut saya gini, tatkala itu nanti ini sudah kita lakukan ya pemeriksaan ya. Dan kata kunci sebenarnya kalau kita mengikuti langkah-langkahnya seperti yang dari KMK 382 itu, sebenarnya memang harus dirapid dulu ya. Tapi kan kita juga sekarang sudah WHO itu merekomendasinya langsung swab ya, karena swab sudah merupakan gold standarnya ya. Jadi swab yang kita lakukan. Nah, sehingga langkah itu setelah terjadi tadi dengan sampaikan Mas Ipin bahwa kalau itu memang orang luar Kebumen, tentunya kita hanya cukup memberikan informasi atau melaporkan ya. Nanti tentunya di sana akan tidak lanjuti di masing-masing. Misalnya terjadi di Purworejo, orang Purworejo, tentunya nanti dari dinas kesehatan kita akan sampaikan informasi ke sana sehingga akan tidak lanjut. Jadi tidak akan terputus Mbak Siva. Jadi jangan sampai ada informasi ini kalau emang sudah apalagi positif ya, kita kawal terus. Karena tracingnya itu yang lebih penting nanti. Dengan siapa dia berhubungan nantinya. Nah, ini yang harus kita kita lihat, kita cari ya. Tapi kata kuncinya sebenarnya kalau menurut saya tatkala itu nanti daya tahan tubuh itu sudah bagus dan sebagainya, aman lah. Yang nggak usah terlalu takut. Iya, betul. Itu yang penting. Karena sebenarnya kalau misalnya terlalu khawatir juga imunnya turun juga ya Pak. Betul. Yang penting kita harus happy selalu sih sebenarnya. Baik Pak, kalau misalnya penerapan adaptasi baru di Kebumen sendiri saat ini, menurut Pak Eko sendiri yang melihat secara langsung begitu ya, mungkin lebih dekat begitu, seperti apa di Kabupaten Kebumen? Karena kan seperti kita ketahui sekarang tadi Pak Muhibin juga sudah menyinggung bahwa peningkatannya cukup ya Pak ya. Gitu. Kalau misalnya kita melihat medsos informasi terkait dengan COVID di Kabupaten Kebumen, hari ini udah 10. Wow gitu ya kan. Itu bagaimana Pak melihatnya? Dan mungkin kalau misalnya Pak Eko bisa memberikan gambaran sedikit, mengapa hal itu misalnya bisa terjadi, atau akankah ini akan tetap terus berkembang, atau harus bagaimana kita menyikapinya Pak? Terima kasih Mbak Siva. Jadi kalau kita melihat bahwa sebenarnya aturan yang ada baik dari pemerintah pusat maupun daerah, ini sudah sangat komplit ya. Dari pusat, dari Kementerian Kesehatan ada KMK 382. Kemudian di Kebumen ada Pergub 29 tahun 2020 yang tadi sampaikan bahwa isinya termasuk maskerisasi dan sebagainya. Tapi fakta di lapangan mungkin Nyun Sewu Mbak Siva mungkin juga sering ke pasar, sering ke alun-alun. Itu ternyata kan masih juga banyak masyarakat yang belum menggunakan masker. Tapi kami juga nggak menyalahkan masyarakat. Memang bahwa tadi kembali lagi bahwa perubahan perilaku itu memang perlu proses. Itu yang lebih penting. Kemudian yang kedua, edukasi ke masyarakat ini memang harus lebih sering. Karena Nyun Sewu sangat dimungkinkan itu faktor ketidaktahuan gitu kan. Masyarakat itu faktor ketidaktahuan, atau yang kedua memang sudah tahu tapi nekat itu.
Nah, ketidaktahuan atau ketidakpatuhan. Nah, ketidakpatuhan. Nah, ini yang harus kita sikapi. Tapi pada prinsipnya tentunya penyelesaian COVID di Kebumen khususnya ini kita harus kolaborasi. Ya, jadi harus semua elemen di masyarakat ya, baik itu masyarakat biasa, pegawai, petani dan semuanya, kiai dan sebagainya, kita harus bersatu padu untuk menyelesaikan penanganan COVID ini. Karena ini nyun sewu, tanggung jawab ini bukan semata-mata tanggung jawab dinas kesehatan atau puskesmas ya. Kasian Pak. Iya. Saya kira saya bisa melihat bagaimana pemerintah daerah dan semua OPD begitu ya, semua sudah luar biasa. Itu sudah maksimal sekali. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat, saya kira tidak harus orang lain ya, dari diri kita sendiri dulu deh Pak, untuk bisa menjaga. Karena kalau kita menjaga diri kita juga otomatis akan menjaga orang lain di sekitar kita. Betul. Dan pengalaman ya Mbak Siva, di awal mungkin awal muncul dulu saya masih ingat betul, baru di rapid saja ya, rapidnya reaktif saja sudah stigmanya luar biasa kan. Panik. Masyarakat panik ya kan, terus apalagi di swab udah positif, wah udah semuanya stigmanya muncul di mana-mana ya. Nah tapi alhamdulillah saya juga berterima kasih pada seluruh masyarakat Kebumen dengan berjalannya waktu bahwa insya Allah mudah-mudahan dengan kebersamaan, dengan jiwa gotong royong, dengan jiwa menyelesaikan niat bersama, saling menjaga itu insya Allah akan terselesaikan dengan baik. Tadi terkait dengan kapan selesainya, ini belum bisa jawab Pak. Karena jujur saja sangat mungkin kemungkinan besar nanti terjadi seperti flu batuk itu, influenza itu. Semua bertahun-tahun ya. Semoga tidak ya. Semoga tidak. Ya. Semoga kita bisa beradaptasi dengan virusnya dan menjadi seperti flu dan ketemu obatnya gitu kan sudah kita temuin. Amin insya Allah. Kalau Pak Mubin sendiri sebenarnya bagaimana sih seharusnya implementasi panduan kesehatan atau protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sendiri? Seharusnya seperti apa sih memangnya? Ya sebenarnya di KMK itu kan sudah sangat lengkap ya mengatur bagaimana tentang penyelenggaraan acara, termasuk di dalamnya ada resepsi pernikahan. Sekarang sudah mulai boleh Sudah mulai boleh, tapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dan pembatasan peserta atau undangan. Kemudian tempatnya juga harus ditata sedemikian rupa sesuai dengan amanah yang ada di dalam KMK 382. Kemudian seharusnya. Kemudian kalau dari sisi pendidikan itu, kalau menurut saya memang dampak COVID yang luar biasa itu di pendidikan sama ekonomi. Kalau kita melihat sekarang anak-anak kita, teman-teman kita, saudara kita itu, wah daring semua ya, nggak ada yang tatap muka. Walaupun mungkin sebagian ada yang sudah melaksanakan kebiasaan tatap muka. Walaupun saya melihat kalau di Kabupaten Kebumen secara psikis ya, secara psikis masyarakat di Kabupaten Kebumen secara umum itu sudah tidak terlalu panik dengan COVID. Ya, beda sekali dengan 2 atau 3 bulan yang lalu ya, ketika baru ada 2 kasus yang pertama itu seperti mencekam sekali. Kita keluar rumah malam jam 9 itu sudah sepi sekali, di alun-alun di mana-mana itu pedagang sudah tutup, bahkan mungkin nggak laku. Tapi kalau melihat sekarang COVID itu menjadi sesuatu yang biasa, dan sebenarnya ini menurut saya sebuah progres yang cukup bagus. Artinya hanya tinggal menerapkan adaptasi kebiasaan baru saja. Karena kemarin memang ada sedikit miskomunikasi mungkin ya. Dulu itu istilahnya kan new normal. Nah, orang-orang itu ya kita melihat tingkat pendidikan mungkin dengan adanya bahasa new-nya itu tidak diartikan tapi hanya normalnya. Orang-orang berpersepsi oh ini sudah normal sehingga mereka beraktivitas seperti biasa tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Nah, padahal di situ ada new-nya ya, kebiasaan baru. Jadi normal baru. Artinya kita tidak mungkin bisa kembali seperti sebelum COVID. Selama COVID masih menjadi masalah kesehatan, kita tetap harus beradaptasi dengan COVID. Walaupun secara teori epidemiologi, nanti kalau memang sudah 60-70% penduduk sudah terinfeksi atau terpapar COVID, bisa terbentuk herd immunity atau sistem kekebalan tubuh kelompok. Ya. Jadi di situ kalau ada virus yang terpapar di situ sudah kebal. Artinya ini bisa secara teori itu ketika sebuah penyakit baru belum banyak penduduk yang terinfeksi, itu memang akan menjadi masalah-masalah kesehatan yang mesti diselesaikan dengan contohnya tadi perubahan perilaku, adaptasi dan lain-lain. Tapi kalau sudah menginfeksi 60-70% penduduk, dia akan
terbentuk sistem kekebalan kelompok. Ya, contohnya penyakit campak ya. Campak sekarang kebetulan sudah ada vaksin. Nah, di masyarakat kita sudah terbentuk herd immunity untuk campak, sehingga walaupun banyak virus campak yang berkeliaran, ini akan mental. Ya, sama saja mungkin secara teori COVID juga karena ini virus tidak ada obat, tidak ada vaksin. Nah, salah satu cara untuk mencegah tadi Pak Eko sudah matur dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, ya itu solusinya itu. Caranya bagaimana? Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, kelola stres, olahraga yang teratur minimal 30 menit sehari. Nah, aktivitas fisik itu minimal 30 menit sehari ya, supaya 30 menit. Sistem imun kita tetap terjaga. Kemudian stres, tadi panik ya. Panik itu tidak boleh. Pak. Ya. Pada awal-awalnya tuh banyak tuh teman-teman saya, keluarga yang benar-benar kayak apa ya, depresi gitu ya. Karena tidak bisa keluar, tidak bisa main, yang biasanya ke mall nggak bisa ke mall ya kan. Jadi di rumah kaget gitu loh makanya Pak. kita harus kelola stres, tetap waspada tapi jangan panik. Karena apa? Kepanikan adalah separuh penyakit. Jadi kalau kita udah panik dulu, separuh penyakit sudah masuk ke tubuh kita. Dan ketenangan adalah separuh obat. Kalau kita udah tenang, sudah mengobati diri kita sendiri. Dan ketika kita dinyatakan sakit atau positif, ya harus sabar. Karena sabar adalah jalan menuju kesembuhan. Begitu, Mbak. Wah, menarik ya Pak Eko. Saya terkesima ini kata-katanya Pak Muhyiddin. Nanti saya catat ya Pak Muhyiddin ya. Tapi memang betul ya, saya kira memang salah satu. Karena kalau misalnya kita berbicara soal COVID, tidak ada obatnya. Pertama, belum ada obatnya, begitu ya. Saya kira. Dan mungkin yang misalnya yang survive dari COVID pun ya nggak dikasih obat juga kata-katanya. Seperti itu ya, saya kira tidak dikasih obat gitu ya, memang hanya untuk mengimunkan. Jadi terapinya terapi suportif saja Mbak, artinya terapi simptomatis. Ketika dia panas, kasih obat penurun panas. Dia pegel-pegel ya kasih obat anti pegel-pegel gitu. Jadi nggak ada obat spesifik untuk membunuh virus. Ya, karena virus memang tidak ada obatnya kayak DBD, HIV. Termasuk COVID itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Itu hanya terapi suportif, terapi simptomatis, terapi untuk meringankan gejala saja. Jadi kita perlu mensugesti diri kita juga ya. Nah, itu penting sekali. Sehat gitu ya. Sehat. Kuat gitu ya. Penting ya, sebenarnya penting ya kayak gitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali ya Pak Eko dan Pak Muhyiddin. Baiklah pemirsa, kami masih akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pada program acara Selamat Sore Kebumen. Sudah kangen nongkrong dan ngumpul bareng teman di kafe? Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Kebersihan dapur menjadi prioritas utama. Penyajian setiap menu juga sangat diperhatikan. Seluruh karyawan diwajibkan menggunakan kelengkapan sesuai protokol kesehatan. Untuk mengurangi kontak langsung, pembayaran pajak restoran bisa dilakukan melalui e-tax. Hidup sehat, taat, dan produktif kembali. Indonesia sehat kembali. Produk lokal memang handal, kreasi lokal memang spesial. Ayo beli buatan negeri, bangga sekali
Di masa pandemi corona saat ini, lembaga penyiaran dituntut untuk memberikan informasi yang membangun optimisme masyarakat. Dengan cara memberikan solusi dan motivasi dalam menjalani tatanan kehidupan yang baru, utamanya dalam kegiatan sosial. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi satu pilihan yang tepat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Manfaatkan teknologi informasi dengan bijak. Jangan sampai termakan hoax. Konfirmasi isi sebelum berbagi. Mari cerdas bermedia pada masa new normal dengan berbagi informasi yang akurat dan bijak. Indonesia sehat, Indonesia kuat. Kuhirup udara di pagi hari, penuh harapan dan kebahagiaan. Alamku begitu indah, lingkunganku begitu sejuk, penuh dengan pepohonan, udara yang segar. Tapi itu dulu, sebelum tumpukan plastik, kertas, botol berserakan, kita sering memanggilnya sampah. Lalu apa kabar alamku yang indah dan lingkunganku yang sejuk? Mungkin semua itu hanya kenangan. Dan pada akhirnya, mau seindah apapun alam dan lingkungan kita, jika kita tidak bisa menjaganya dan merawatnya, bagaimana jadinya? Mungkin di antara kita membuang sampah sembarangan itu hal biasa. Lihatlah, sampah di mana-mana, bau sampah di mana-mana. Tidakkah kalian sadari ketika alam ini menangis? Katanya kalian sayang alam dan lingkungan. Dan kalian pun pernah bilang pengen sehat selalu. Kalian pun pernah bilang bau sampah itu tidak enak. Tapi nyatanya apa? Ayolah, kita jaga alam dan lingkungan kita untuk kebaikan bersama. Sebelum kata terlambat terucap, sayangilah alam dan lingkungan kita. Maka alam dan lingkungan kita akan selalu sayang kita sampai anak dan cucu kita. Baiklah pemirsa Rati TV dan pendengar Radio In FM dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program acara Selamat Sore Kebumen dan masih bersama dengan Bapak Tritunggal Eko Sabto SKM MPH selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dan Bapak Muhibin SKM MPH selaku Kasih Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Dan saya kembali mengingatkan kepada Anda bahwa Anda bisa menghubungi kami di nomor 0821 333 55547 atau Anda bisa menyaksikan tayangan kami melalui streaming dengan alamat website kami di www.ratif.com. Dan kita lanjutkan kembali nih Pak Eko dan Pak Muhibin nih, kalau misalnya kita bicara soal AKB COVID tuh memang nggak ada habisnya saya kira ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang mungkin belum bisa dijawab atau masih jadi pertanyaan atau masih bakal berkembang ke depannya begitu ya Pak. Sebelum itu saya mau nanya dulu deh ke Pak Eko dan mungkin juga Pak Muhibin boleh deh. Sebenarnya kan sekarang ini kita sudah boleh nih keluar gitu ya, sudah boleh melakukan aktivitas asal dengan apa yang nggak boleh dilakukan di tempat umum sebenarnya Pak? Karena kan semua udah tahu apa yang harus dilakukan, tapi yang nggak boleh itu sebenarnya apa Pak? Ya, sesuai dengan apa yang aturan pemerintah yang sudah dikeluarkan ya, KMK 382 kemudian Perpu dan lain sebagainya. Sebenarnya yang nggak boleh yang di luar itu, artinya begini, satu, orang keluar rumah tidak menggunakan masker, tidak itu boleh. memang tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, tentunya cuci tangan ya, di setiap tempat-tempat umum sekarang kan sudah disiapkan ya, tempat cuci tangan menggunakan sabun itu harus dilakukan itu, jangan sampai tidak. Saya geli ya Pak kadang. Kalau pakai hand sanitizer boleh nggak sih Pak sebenarnya? Ya sebenarnya hand sanitizer itu kan kondisi daruratnya saja lah ya, bahasanya kalau memang di ruangan yang tidak memungkinkan untuk apa namanya, itu pakailah itu. Tapi kalau masih ada apa namanya tempat cuci tangan yang menggunakan air sabun ya, air yang mengalir ya lebih baik pakai itu. Ya, lebih efektif ya. Kemudian tentunya berkerumun ya,
Nah ini Gerombol. kadang-kadang kan kita lupa, masyarakat atau saya secara pribadi pun kadang-kadang lupa ya, ketemu kawan, ngobrol-ngobrol, Udah lama nggak diskusi gitu ngerumpi nih loh. Kalau saya gitu, kangen Iya. nih kangen loh. Nah, Betul, akhirnya kan betul. kita lupa itu. Nah, Iya, yang iya, iya. yang lebih penting hindari itu kerumunan ya, karena seperti apapun kita nggak tahu seperti tadi disampaikan Mas Ipin. Kita nggak tahu virus itu ada di mana gitu. Iya. Nah, kita harus pahami itu dan tentunya harus penuh kesadaran bahwa sebenarnya yang bisa menjaga itu ya dari kita tadi disampaikan Mbak Siva, dari diri kita untuk orang lain untuk kita gitu. Iya. Jadi kan kebersamaan itu Saling menjaga. saling menjaga. Tatkala itu saling menjaga, insya Allah akan aman. Kemudian yang lebih penting lagi sekarang kan untuk makanan-makanan ya seperti alun-alun sekarang kan sudah ramai lagi ya. Iya. Saya lihat sudah ramai berkerumun. Kalau bisa kita anjurkan ya sebaiknya beli saja, tetap beli nggak ada masalah ya. Tapi dibawa pulang aja, makanya Bawa di rumah pulang. akan lebih aman ya. Saya kira juga ada beberapa Iya, ketentuan di beberapa kota Iya. juga nggak boleh makan di tempat. Iya, kok. akan Di luar juga. akan lebih aman menurut saya. Jadi pengusahanya juga tidak terkendala Iya. dengan makanannya, jadi tetap produksi, tetap Mhm. bisa melakukan aktivitas bisnisnya, masyarakat bisa menjaga. Jadi anjuran kami ya dari Dinas Kesehatan sebaiknya kalau misalnya memang menghendaki makanan di luar ya sebaiknya beli saja kemudian Bawa dibawa di rumah. bawa ke rumah. Itu Jauh akan lebih aman. Jauh lebih aman insya Allah. Oke. Baik. Pak Muhibin terkait dengan promosi kesehatan nih. Pak Muhibin ada beberapa sebenarnya saya baca di media sosial ada beberapa perilaku yang memang tidak boleh nih Pak dilakukan. Tapi saya juga melakukan hal yang sama. Kayak misalnya ke mall. Ya. Itu ada yang mengatakan nih Pak Eko juga nih. Ada yang mengatakan bahwa nggak boleh itu kita pegang-pegang produk atau pegang-pegang apapun itu gitu. Jadi cukup dilihat saja karena berbahaya misalnya. Itu benar seperti itu atau bagaimana? Kan kita mah nggak bisa ya Pak, sama gatel aja gitu pengen pegang, taruh. Tapi sebenarnya juga saya menyadari bahwa ini berbahaya nih. Saya nggak tahu siapa yang udah pernah pegang produk ini. Iya. Itu seperti itu gimana Pak? Iya, betul. Jadi tadi Pak Eko juga sudah matur banyak ya. Yang pertama, kita keluar rumah kalau nggak penting banget, juga sebenarnya nggak boleh. Ya, Kalau nggak penting banget, mending di rumah aja. mending di rumah saja. Iya. Kemudian, ketika memang kita harus keluar rumah, kita harus menggunakan masker. Masker. Kemudian tadi membawa hand sanitizer karena gawat darurat. Iya. Ya, apalagi ke mall. Kalau ke mall itu memang sangat riskan. Karena yang pertama itu tadi keluar rumah saja nggak boleh, apalagi sampai ke mall pasti dia akan bersinggungan dengan banyak orang. Di situ menimbulkan kerumunan. Kerumunan itu kan nggak boleh. Yeah. Karena memang potensi penularan COVID ya bisa lewat sentuhan, bisa lewat kerumunan. Kemudian orang ke mall itu cenderung memegang-megang, misalnya semuanya dipegang. pas di lift mungkin di tangga yang ada eskalatornya itu kan stainless. Nah, berdasarkan referensi yang ada, yang namanya stainless itu sebagai media virus COVID itu sampai bisa bertahan sampai 72 jam. 72 jam. 72 jam. Tuh, kurang lebih 3 hari. Ya. Kemudian Kayak gitu dulu 1 hari 24. Ya. 3 hari ya? 3 hari, Saya ya. tahu tuh sekitar 3 atau 4 hari. Itu tanpa intervensi ya. Mungkin Ya. kalau sekarang sudah dilakukan penyemprotan ya. Ya. Tapi kan kita nggak tahu apakah pada saat kita memegang sudah disemprot atau Ya, belum. betul. Kemudian terkait dengan memegang-megang produk, memegang baju ini, Iya, tapi plastik. saya pernah dan baca lain-lain. nggak boleh. Itu memang nggak boleh karena Oh. apa? Di bahan plastik sendiri, COVID itu bisa bertahan sampai 24 jam. Jadi kalau yang paling lama itu di stainless, ya. Yang kedua di plastik. Kalau seandainya kita memegang stainless, kemudian memegang plastik, di situ ternyata ada virusnya. Kemudian ketika seseorang yang ada di mall kan cenderung lelah, ngantuk dan lain sebagainya, kita menyentuh wajah, ya, menyentuh hidung. Nah, ini potensi masuknya virus bisa lewat selaput mata, selaput hidung. Makanya memang kita sangat tidak dianjurkan untuk pergi ke mall ataupun memegang produk yang sudah dipegang oleh banyak orang di situ ya, karena di situ kita tidak tahu apakah mengandung virus atau tidak. Makanya ketika kita mau keluar rumah ya alangkah baiknya, walaupun sebenarnya menurut saya ke mall itu kan kebutuhan apa ya, kebutuhan mata. Kebutuhan yang tidak terlalu saya anak primer mall, ya. Banyak diskon terutama ibu itu berduyun-duyun ke mall. 3 jam jalan-jalan nggak beli apa-apa itu sebenarnya. Nggak beli apa-apa, cuma Jalan-jalan CS saja ya. Ya kalau memang terpaksa seperti itu dan sekarang sudah tahu bahwa memang metode atau media penularnya bisa lewat seperti itu, ya minimalkan untuk
menyentuh, bersentuhan. Kemudian jangan lupa setiap keluar dari mall itu, setiap keluar dari toko dari mana saja, semprot dengan hand sanitizer. Kemudian sampai di rumah sebelum masuk, tadi Pak Eko di depan juga sudah matur, mandi dulu sebelum cipika-cipiki sama keluarga itu, sehingga dipastikan masuk rumah sudah steril. Jangan sampai kita membawa virus dari mall sampai ke rumah, begitu Mbak. Memang harus seperti itu. Saya tambahkan Mbak. Monggo, jadi silakan, Pak Eko. saya juga terima kasih saya sampaikan kepada masyarakat Kebumen khususnya dan para pengelola bisnis ya, baik itu pasar swalayan, kemudian hotel dan lain sebagainya, termasuk pasar tradisional, kami melihat sudah semuanya protokol kesehatan sudah dijalankan. Termasuk sarana cuci tangan pakai sabun juga sudah disediakan. Dan saya melihat juga, saya apresiasi ya, termasuk di Jadi Baru dan Rita Pasaraya itu sudah diatur Mbak, physical distancing-nya sudah diatur dengan menggunakan garis-garis itu. Ya, kemudian juga sudah ada petugas yang di depan ya, artinya tatkala kita berkunjung ke Rita atau ke Jadi Baru, di sana sudah diukur dengan termogannya itu. Ya. Termasuk hotel-hotel di Kebumen ya. Hotel Kebumen, sudah mulai dibuka ya Pak? Iya, apresiasi saya. Artinya sudah menjalankan protokol dengan baik. Cuma memang kadang-kadang ya tadi bahwa kita nggak tahu virusnya dari mana ini, sehingga kan kalau ketemu orang ini kan kita harus ya bahasa kami untuk mengamankan saja. Pak Budi jangan-jangan Pak Budi. Ya, untuk mengamankan saran saya saja selalu adalah kita bawa hand sanitizer. Ya, jadi tatkala mungkin kita habis ketemu orang atau habis megang misalnya di tangga megang gagang pintu atau stainless, kita langsung semprot saja itu untuk lebih mengamankan. Tapi yang lebih penting ya tadi setelah nyampe rumah ya segera saja buka baju mandi gitu aja, akan lebih aman saya kira. Saya juga lihat dari Kemenkes nih Pak, ada adaptasi kebiasaan baru nih Pak. Ada beberapa hal yang mungkin jarang disampaikan. Kan biasanya kita masker, cuci tangan, jaga jarak. Ada beberapa nih Pak, seperti misalnya salah satunya tadi Bapak sudah sampaikan, setiba di rumah mandi. Jaga jarak, cuci tangan, wajib pakai masker, gunakan hand sanitizer jika flu di rumah aja. Tapi ada 3 nih Pak yang menarik menurut saya. Yang selanjutnya adalah tidak bersalaman. Kedua, gunakan uang elektronik. Yang ketiga, balita dan lansia di rumah aja, nggak usah ke mall gitu loh Pak. Itu gimana Pak Eko? Jadi betul tadi sampaikan kenapa balita dan lansia itu sebaiknya banyak di rumah. Karena itu rentan ya, termasuk kelompok rentan. Ya, namanya balita kan nyun sewu dari tingkat imunnya juga masih rendah. Kemudian yang lansia apalagi nyun sewu tadi sudah dengan penyakit penyerta, diabetes dan lain sebagainya. Itu lebih berbahaya. Sangat bahaya ya. Jadi disarankan memang lebih banyak di rumah. Ya, kita yang muda-muda saja lah yang membantu beliau-beliau gitu kan. Kita yang belanja. Iya. Kita bantu beliau-beliau saja. Yang intinya tujuannya apa? Supaya sehat semuanya lah. Jadi jangan salah persepsi bahwa kadang-kadang kenapa orang tua kan nggak boleh. Padahal kan mau menyenangkan orang tua, bukan masalah menyenangkan atau tidak menyenangkan. Justru kalau terpapar COVID ini kan nanti malah jadi nggak menyenangkan. Nah, jadi intinya justru malah dengan banyak di rumah, insya Allah malah semuanya aman. Dan menggunakan tadi terkait dengan uang itu memang ya uang kan dipegang kemana-mana Mbak ya. Iya Pak, uang saya juga khawatir juga gitu uang kan. Kita kan dipegang kemana-mana ya. Jadi saya cinta banget sama uang. Sehingga dipegang kemana-mana. Iya, artinya banyak orang kan uang itu misalnya 100.000 itu nggak dipegang oleh Mbak Siva saja kan? Iya, itu udah berapa puluh orang atau mungkin ratusan orang yang pegang itu. Nggak mungkin juga dicuci kan Pak, gitu gimana? Sangat dimungkinkan itu memang bisa lewat situ sehingga harus diantisipasi. Diminimalisir itu aja menurut saya. Nggak salaman juga. Untuk salaman memang ini yang kadang-kadang susah ya. Susah Pak, gimana orang Jawa Pak. Apalagi nyun sewu ya, ibu-ibu itu kan jarang ketemu ya Mbak Siva jarang ketemu dengan kawan-kawan itu kan salamannya kenceng banget gitu kan. Udah salaman cipika-cipiki ya. Pelukan udah semua. Nah, ini yang mungkin harus kita kurangi lah ya. Kita hindari itu dan insya Allah tahu lah, paham kawan kita, saudara kita paham dengan protokol kesehatan ini. Jadi kata kuncinya sebenarnya itu kembali lagi dari kita ya. Ya kita yang misalnya kita sudah dianggap tahu, ya kita berikan pembelajaran kepada masyarakat. Ya. Awal jujur aja Mbak, saya juga di desa ya, di kampung itu, pertemuan itu, tahlilan itu kita menggunakan menggunakan masker ya. Orang mungkin
aneh loh, melihat kita kan aneh, kok menggunakan masker gitu Yang kan. lain nggak pada pakai. Nah, Kalau gitu Indonesia kan. agak ini ya Pak, Iya, agak santai. itu awal-awal kan, awal-awal semacam itu. Dan Nah. malah kok jadi kayak kita yang panik sendiri Iya, kan. Iya. sehingga kita harus berikan pembelajaran terus. Namanya edukasi kesehatan itu memang tidak cukup sekali. Iya. Jadi harus berulang kali. Kemudian tadi saya sampaikan tingkat persepsinya, tingkat penerimaannya itu kan beda-beda. Iya. Ada yang mungkin kita sampaikan sekali mudeng tahu, ada yang harus berulang kali. Dan pada prinsipnya sebenarnya masyarakat kita sudah pintar-pintar menurut Paham kami. Ya, paham. Sudah tahu Ya, saya sudah kira. tahu. Apalagi sekarang dengan perkembangan IT ya yang luar Medsos biasa, ya, medsos. betul. Kemudian sekarang cari apa aja di Google ada. Ada. Nah, ini sebelum kita orang kesehatan tahu aja udah masyarakat tahu. Iya. Ini ada KMK baru Pak Eko. Nah, itu contoh-contoh yang semacam itu. Jadi sebenarnya masyarakat itu informasi sekarang sudah terbuka luas ya. Jadi pada prinsipnya tinggal bagaimana kita mengadop informasi itu yang dari sisi positifnya saja. Mematuhi himbauan basic aja saya kira ya. Iya. Kan basic banget itu cuci tangan, masker, jaga jarak, itu Iya. aja sih Itu sebenarnya. aja. Betul. Itu aja. Wajibnya itu. 3M aja itu, Mbak. 3M. Iya, masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Menjaga Iya, jarak. itu aja. 3M. Rumusnya 3M aja. Cuman itu aja. Itu Itu udah basic banget ya Iya. Pak. Untuk bagaimana Yang paling kita- mendasar itu. Iya, udah dasar banget. Dan sangat mudah dilakukan. Sangat mudah dilakukan. Iya. Pak, kalau misalnya penggunaan sarung tangan sendiri itu sebenarnya efektif nggak sih Pak? Nek sarung tangan memang kita tinggal lihat ya. Contoh ya, kalau kita tenaga kesehatan mau meriksa, misalnya mau mengambil swab dan itu malah justru wajib. Kalau kita Iya, gitu kayak Kalau untuk masyarakat umum saya kira belum dipastikan sehat. Iya, Tapi jadi- memang lebih aman ya. Jadi begini, kalau kita di masyarakat umum itu tidak menganjurkan Nggak untuk usah lah ya. memakai sarung tangan, kecuali dalam kondisi tadi di tenaga kesehatan kan memang keperluan sampel, memeriksa, menyentuh dan lain sebagainya. Tapi masyarakat umum kita anjurkan ya cuci tangan. Cuci tangan. tangan. Kalau sudah pakai sarung tangan, dia cenderung tidak akan cuci tangan dan itu juga tidak dianjurkan oleh pemerintah. Kalau untuk masyarakat umum. Malah ada yang mengatakan bahwa justru malah Ya, bisa lembab. Iya, lembab. betul, bakteri. Iya. Bakterinya kumpul aja di situ Iya. gitu. Karena memang justru lebih efektif hanya dengan cuci tangan pakai Betul. sabun Iya. dengan air mengalir itu yang jauh lebih efektif dibandingkan apapun sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang tadi disampaikan oleh kita semuanya bahwa prinsipnya kan kata kuncinya perilaku ya, perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku itu perlu waktu dan Iya, perlu iya. proses. Nah, tatkala ini memang kita harus salah satu edukasi itu ke masyarakat. Makanya saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kebumen, monggo kita bareng-bareng ya. Jadi mengedukasi kepada seluruh masyarakat itu tidak hanya orang kesehatan saja. Kalau itu kan sudah tahu lah, seperti Mbak Siva ya. Mbak Siva sudah paham betul terkait dengan protokol kesehatan. Saya kira Mbak Siva di lingkungan panjenengan bisa monggo lakukan Iya. edukasi kepada masyarakat. Paling tidak mengingatkan. Iya, saling mengingatkan. Iya. Joko Tonggo. Joko Tonggo. Joko Tonggo. Iya. Baik. Nanti kita lanjut kembali nih Pak Eko dan Iya. Pak Muhibin setelah pariwara berikut ini ya. Baiklah pemirsa, kami masih akan kembali di segmen terakhir setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program acara Selamat Sore Kebumen. Ibu-ibu, menyambut a new normal, kita jangan panik lagi ya pergi ke pasar. Asal mentaati protokol kesehatan yang benar, tentunya kita akan tetap aman. Selamat datang di Pasar Sebumbungan Kebumen. Dihimbau kepada pengunjung Pasar Sebumbungan untuk mentaati protokol kesehatan. Untuk selalu menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir secara berkala. Jaga jarak antara sesama pembeli dan penjual, kagem kepentingan kita bersama. Jangan takut lagi ke pasar. Ayo, kita kembali ke tatanan kehidupan baru, lebih sehat, lebih taat. Indonesia sehat kembali.
Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, mulut, gigi, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Mahmud, Bupati Kebumen. Menyikapi kondisi perkembangan kasus COVID-19 saat ini yang semakin meningkat di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Kebumen, maka izinkanlah saya memberikan beberapa himbauan kembali kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen. Yang pertama adalah saya menghimbau agar menunda pelaksanaan mudik atau pulang kampung, baik yang menuju Kabupaten Kebumen maupun daerah lain. 2. Menjaga kesehatan dan kebersihan diri, mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Yang ketiga, tetap berada di rumah dan laksanakan physical distancing atau pembatasan fisik. 4. Saya menghimbau untuk tidak melaksanakan atau menghadiri kegiatan yang melibatkan orang banyak. Tetap tenang, terus berdoa meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan data kepolisian, sampai dengan akhir tahun 2018 telah terjadi 27.910 korban tewas. Dari angka tersebut, 73% berasal dari pengendara sepeda motor. Oleh karena itu, mari kita berkendara dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baiklah pemirsa Rati TV dan pendengar Radio INFM dimanapun Anda berada, di segmen terakhir ini saya mau ke Pak Eko dan Pak Muhibin nih, karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi kita untuk ngobrol. Sebenarnya saya pengen banyak banget membahas tentang COVID nih ya Pak, tapi mungkin kita bisa di lain waktu dan di lain kesempatan ya Pak Eko. Monggo silahkan nih Pak, terakhir ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat nggak Pak? Terima kasih Mbak Siva. Jadi pesan kami dari Dinas Kesehatan dan jajarannya tentunya mengajak seluruh masyarakat Kebumen untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata kunci sebenarnya tidak terkait dengan COVID ini tidak usah takut, namun waspada. Yang ketiga tentunya laksanakan protokol-protokol kesehatan dengan baik. Jadi harapan kami mudah-mudahan di Kebumen ini walaupun COVID tetap ada, namun insya Allah angka kasus kemudian mudah-mudahan tidak ada kematian. Jadi prinsipnya bahwa kita adalah saling menjaga. Saling mengingatkan utamanya pada lingkungan kita bahwa kita mari berperilaku hidup bersih dan sehat, itu utamanya, lakukan gerakan masyarakat dengan sehat itu. Dan pesan kami juga dan pada masyarakat, kami juga sampaikan apresiasi pada seluruh masyarakat. Tentunya kami cukup bangga dengan masyarakat Kebumen, baik itu dari sisi pengusaha dan lain semuanya baik semua OPD yang ada di Kebumen, semuanya sudah bergerak secara bersama untuk
penanganan COVID ini. Dan harapan kami juga, mari terus kita bersatu padu, terus kita bergandengan tangan demi masyarakat Kebumen, masyarakat Kebumen yang sehat. Harapannya semacam itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Pak Muhyiddin, monggo silahkan. Cukup, saya kira sudah banyak, sudah lengkap sekali tadi Pak Eko. Kaget loh, saya cukup. Jadi, saya kira Bapak mau ngobrol. Baik. Sudah cukup. Saya kira sudah cukup ya. Ya tinggal patuhi pemerintah. Ya. Protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, begitu ya. Karena kalau kita menjaga diri kita sendiri juga kita menjaga orang lain di sekitar kita. Yeah. Baik, terima kasih Pak Eko, Pak Yeah. Muhyiddin, terima kasih informasinya. Ditunggu semoga kedepannya jauh lebih baik ya Amin. Pak ya. Amin. Terima kasih. Baik kepada pemirsa Rati TV dan pendengar Radio NFM juga saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Syifa Mama beserta kru yang bertugas mohon pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.